di bulan Dzulqa'dah yang masuk dalam rentetan awal bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan yang amat penting yang harus diamalkan oleh setiap hambanya. Qala ta'ala fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanggar kesucian bulan haram di bulan Dzulqa'dah berarti adzambu fihi a'zam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas. Perbuatan kezaliman, perbuatan kemaksiatan, melanggar perintah Allah akan menempati posisi dosa yang cukup besar, karena bulan haram adalah bulan 4 yang suci yang menempati rentetan pertama. Perintah Allah kepada Arab jahiliyah saat dulu, penyebutannya sebagai Al-Qa'dah adalah perintah agar duduk, tidak lagi pusing dan berlelah untuk mencari dunia semata, tapi harus diingat sesungguhnya kehidupan yang kita lalui ada ujungnya. Sesungguhnya hisab yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kepastian. Sesungguhnya kiamat itu akan datang, maka siogianya seorang mukmin dan muslim harus memperhitungkan setiap langkah dan perbuatannya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku perbuatan yang mana kala aku lakukan maka Allah mencintai aku, dan mana aku lakukan maka manusia sangat menyukai aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah engkau terhadap Allah, maka Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah kepada manusia, jangan sekali-kali engkau mengambil hak orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Inilah yang dilakukan sahabat Nabi yang bernama Hasan Al-Basri, seorang sahabat yang terukir sebagai contoh teladan, sehingga banyak kata-katanya yang dikutip oleh berbagai macam ulama. Innal mu'mina yusbihu hazinan wa yumsi hazinan wala yas'ahu ghairu dhalik. Sesungguhnya seorang mukmin di pagi hari seyogianya dia bersedih hati. Seorang mukmin di sore hari seyogianya dia bersedih hati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali bersedih hati. Li'annahu bainah makhafatain, karena seorang mukmin itu berada di atas dua ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kesedihan itu memunculkan sifat yakin untuk menyiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran yang pertama adalah baina dzambin fa'alahu wa la yadri mallahu yasna'u bihi. Kesedihan pertama yang dilakukan seorang hamba lantaran karena dosa yang pernah dia lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Siogianya dia berpikir apakah Allah telah mengampuninya atau tidak. Jika Allah tidak mengampuni, maka dituntut seorang mukmin untuk bertambah dan menambahkan amal salehnya. Dan kekhawatiran yang kedua, baina ajalin la yadri ma yusibu fihi minal mahalik. Sesungguhnya kekhawatiran yang membuat seorang mukmin sedih itu adalah ajalnya yang akan datang. Dia tidak akan pernah tahu ketika ajal menjemput, ketika Israel datang,
saat itu dia dalam husnul khatimah ataupun dalam su'ul khatimah. Inilah yang membuat Hasan al-Basri, orang yang sangat zuhud, yang di setiap harinya orang banyak berkata kepadanya, innahu ahdin bil musibah, sesungguhnya manakala engkau melihat Hasan al-Basri, engkau akan lihat dirinya hanya sedih seyogia musibah baru datang kepadanya. Al-Hakam bin Hajal, seorang teman dekat dari Muhammad bin Sirin, ulama-ulama besar yang saleh, keduanya ketika melihat Muhammad bin Sirin wafat, di dalam pusaranya dia datang menziarahi. Seraya dia berkata, wahai Muhammad bin Sirin, aku melihat dalam mimpi engkau berada di sebuah istana yang begitu sangat indah. Ini jatah yang Allah berikan kepadamu. Namun yang aku ingin tanyakan, Hasan al-Basri, teman akrab kita, bagaimana dia? Suara itu muncul dari pusara Muhammad bin Sirin, innahu rafa'a minni bitis'ina darajah, sesungguhnya Muhammad bin Sirin menempati posisi di alam barzah jauh lebih tinggi daripada aku, bedanya 90 derajat. Ma fa'ala bihi, akibat apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan posisi begitu sangat tinggi? Bituli huznihi, lantaran kehidupannya penuh dengan kesedihan. Ketika kesedihan itu, kekhawatiran dosa tidak diampuni, kekhawatiran mati dalam su'ul khatimah menggenjot dirinya untuk selalu setiap detik dan menit yang dia lakukan untuk beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kepada cicit baginda Rasulullah, Ali bin Al-Husain, selalu melakukan perbuatan yang tidak diketahui banyak orang. Ketika orang semua tertidur di tengah malam, sebanyak 100 fakir miskin dia bawakan setiap satu pintu 1 karung daripada gandum lewat tengah malam. Orang tidak ada yang pernah tahu ketika dia berbuat baik dan bersedekah, karena dia berkeyakinan betul dengan ungkapannya, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi, sesungguhnya sedekah yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan memangkas, itu akan memotong, dan itu akan menghilangkan bala dan musibah. Akhirnya ketika jasadnya telah Allah ambil rohnya, dijumpai dalam pundaknya yang bercak hitam, lantaran karena terlalu sering dia memberikan sedekah secara tersembunyi-sembunyi kepada fakir miskin di kota Madinah sebanyak 100 rumah. Inilah banyak kiranya amal saleh yang bisa kita lakukan di bulan suci. Wal ajru fihi a'zam, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu yang lain-lainnya, semuanya akan dilipat gandakan. Asy-syahrul harami bisyahril harami wal hurumatu qisas, sesungguhnya bulan Dzulqa'dah adalah bulan suci, bulan haram yang disandingkan dengan Dzulhijjah. Keduanya adalah bulan-bulan suci, dan di setiap kesucian yang dilanggar oleh hambanya tentu akan diberikan ganjaran yang setimpal ketika kesucian itu didodahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan untuk selalu mengamalkan dan melakukan amal ibadah dan amal saleh di sisa umur kita.